Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8A akan menjelaskan tentang simulasi respon dinamis open loop sistem order 2. Anggota tim kami terdiri dari M. Aldi Nugroho dengan NRP 204, 120, 10, 80, dan saya Cynthia Intan Valenia dengan NRP 204, 120, 10, 70. Persoalan pada kali ini yaitu suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada di bawah ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Fluida kerja dalam manometer adalah air. Tentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Diketahui L 200 cm, G 980 cm per second kuadrat, Q 1 Cp sama dengan 0,01 gram per cm per second. Rho adalah 1,0 gram per cm kubik. Sayang pada kali ini adalah didapatkan transfer function seperti yang ada pada gambar di PPT ini, kemudian dalam bentuk variabel DAC yang ditransformasi menjadi seperti ini, yang kemudian didapatkan time constant untuk manometer yaitu 0,368 sekon, di mana diameter 1 adalah 0,13, diameter 2 0,17, diameter 3 adalah 0,31. Maka damping koefisien untuk 3 diameter adalah 0,04424 per D kuadrat. Baik, selanjutnya adalah terkait penyelesaian. Jadi didapatkan tadi nilai zeta dari diameter 0,13 adalah 2,617, yang mana termasuk dalam characterization of response dari overdamped karena nilai zetanya lebih dari 1. Kemudian untuk diameter 0,17 zetanya adalah 1,531, itu termasuk overdamped juga. Dan untuk diameter 0,31 adalah 0,46. Nah, di sini menunjukkan underdamped karena ketika zeta itu di antara 0 sampai kurang dari 1, maka termasuk dalam kategori underdamped. Memiliki persamaan yakni YS per XS sama dengan 1 per tol kuadrat S kuadrat ditambah 2 tol S ditambah 1. Nah, ini fungsinya untuk menentukan fungsi dari transfernya. Sehingga untuk mempercepat pengerjaan, kita bisa mencari nilai masing-masing seperti tau, zeta, kuadrat, dan 2 kali tau kali zeta. Sehingga didapatkan untuk diameter 0,13, fungsi transfernya adalah 1 per 0,136 S kuadrat ditambah 1,926 S ditambah 1. Dan untuk diameter 0,17 adalah 1 dibagi 0,136 S kuadrat ditambah 1,12 S ditambah 1. Untuk diameter 0,31, untuk fungsi transfernya adalah 1 per 0,136 S kuadrat ditambah 0,339 S ditambah 1. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi transfernya, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan Simulink pada MATLAB. Secara garis besar penyelesaiannya seperti ini. Jadi nanti kita memerlukan sebuah step. Step ini nanti kita bisa ganti nilainya berdasarkan persamaan-persamaan yang ada. Di sini ada transfer function. Transfer function ini kita masukkan sesuai dengan nilai transfer function dari diameter 1, diameter 2, sama diameter 3. Kemudian kita bisa simulasikan dengan menggunakan scope. Baik, langsung saja kita ke bagian simulasi. Langkah pertama adalah kita buka MATLAB terlebih dahulu, kemudian kita pilih Simulink. Di Simulink ini terdapat beberapa pilihan. Kita pilih Create Model, kita tunggu, kemudian kita buka Library Browser. Di sini kita bisa masukkan satu-satu inputan yang bisa dipakai. Contohnya yang pertama adalah step. Step tinggal kita drag. Kemudian kita memerlukan transfer function, transfer FCN ini, kita cari terlebih dahulu. Karena tadi terdapat 3 dari transfer function, maka kita memerlukan 3 juga. Jadi penyelesaian dari masing-masing persoalan itu disesuaikan dengan case yang ada. Lalu untuk mensimulasikannya, kita memerlukan look sama scope.
Kemudian yang terakhir adalah kita memerlukan selanjutnya kita tinggal nih mengkonekkan saja. Ini kita bisa konekkan ke sini. Kemudian ini bisa kita konekkan ke MOOC. Nah, jangan khawatir buat teman-teman karena MOOC ini kita bisa tambahkan juga seperti ini. Kita bisa tambahkan. Terus ini. Karena tadi kita perlu mengonekkan dari bagian step, ini kita kasih nama dulu step, kemudian kita bisa nambahkan. Setelah kita berhasil untuk menambahkan, kita bisa merapikannya nih supaya lebih oke tampilannya. Nah, langkah pertama kita bisa menentukan dari nilai transfer fungsinya berdasarkan tadi diameternya. Di sini kita bisa mengganti denominator. Ini adalah 0,136, kemudian 1,926 sama 1. Ini tinggal kita oke. Nah, kalau 6 terus dan ini berarti kita perlu memanjangkan lagi supaya nilai dari transfer function-nya itu kelihatan. Kemudian untuk yang diameter yang kedua, kita bisa masukkan nilainya 0,136. Nanti S kuadrat sama S itu bisa otomatis langsung ditambahkan pada MATLAB karena kita order 2, 1, 0,136, kemudian 0,339 sama 1. Nah, nanti supaya tidak salah, itu bisa teman-teman kasih nama. Ini overdamp 1. Kemudian ini overdamp 2, sama yang terakhir adalah underdamp. Setelah kita selesai, kemudian kita bisa mensimulasikannya. Nah, simulasi ini kita setting buat stop time-nya adalah 20 second. Kemudian kita bisa klik run. Kita tunggu. Setelah berhasil, kita tinggal klik 2 kali pada bagian scope. Nah, ini teman-teman. Kemudian dari sini kita bisa ukur terkait measurement-nya. Nah, ternyata dia linearnya itu di bagian 2, udah mencapai kesetimbangan. Jadi dari grafik masing-masing tadi persamaan, itu yang merah, kemudian biru, kuning, sama hijau, itu nanti akan bertemu di satu titik, artinya dia mencapai kesetimbangannya itu pada titik yang ini, 14, sekian. Sekian penjelasan simulasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.